Insyaallah malam kini kita akan membahas mengenai ikhtilaf, perselisihan yang pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sudah ada perbedaan di zaman Nabi? Nah, nanti dijawab di situ. Karena beberapa kawan-kawan beranggapan pemahaman itu cuma satu, padahal pemahaman itu beragam. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk guru-guru kita khususnya Abuya Syekh Yarman Nur. Jadi nanti itu kami sudah usulkan, tapi terserah deh Buya, ganti gelar ustadz menjadi Syekh. Beliau itu Syekh ya. Kami belajar kepada kakak kelas atau kawan gitu ya. Umur tahun berapa beliau wafat? 2008 umur. Oke, berarti seumuran dengan Buya Hasan Basri yang itu ya. Ya berarti ada kelasnya Abuya Hasan Basri Jalil. Bahkan mungkin murid jatuhnya. Ya murid jatuhnya. Kami berguru kepada Abuya Hasan Basri Jalil. Abuya Hasan Basri Jalil dalam thariqat seperguruan dengan beliau. Ngambil dari Syekh Muhammad Kanis yang ada tarbiyahnya setelah simpang Betua 4. Tuangku Betua. Tuangku tua. Dulu Abuya Hasan Basri Jalil Datuk Sati Piladang berhikayat kepada Ambo. Kami setelah selesai belajar di madrasah tarbiyah, jadi beliau itu pindah-pindah. Pertama kali beliau belajar kepada Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pindah ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pindah ke Syekh Zakaria Al-Baisati dan Syekh Jamil Jauh. Jadi beliau mendapatkan 4 guru besar. Tapi untuk kaji tauhid tidak ada satupun yang memuaskan beliau. Bukan berarti para guru tadi tidak alim, tetapi persoalan yang dipikiran Abuya Hasan Basri Datuk Sati tidak terjawab oleh para guru itu. Mungkin karena Abuya Hasan Basri terlalu kritis. Usud punya usud, ternyata beliau memang murid dan anak seorang syekh namanya Syekh Jalil. Beliau Abuya Hasan Basri Datuk Sati mengatakan kepada Ambo tahun 99 atau 98. Sudah reformasi. Apa kata beliau? Dulu kami hampir meragukan Allah. Padahal belajar aqidatul awam. Allah wujud kidam baqa. Sebab tidaklah kitab-kitab dan pembahasan itu membuat ada rasa keterhubungan kalbu dengan Allah. Lah baca kitab kunyangnya lah banyak. Tapi setelah baca kitab, kok rasa bertuhan tu nak ada juga. Rasa baca kitab lain. Di kitab disebutkan Allah wujud, kidam baqa. Tapi rasa wujud tu bakal nak ada di dalam diri. Akhir beliau kelimpungan, datang ke guru, macam-macam. Terakhir beliau datang ke Syekh Jamil Jauh. Ingin bertanya, wahai Tuan Guru Syekh, Waalaikumsalam. Ajarkan aku cara merasakan wujud Allah. Disitulah gurunya kemudian terkejut. Kalau itu yang engkau minta, gurunya ada di dekat rumah aku. Murid beliau juga namanya Syekh Muhammad Kanis. Muhammad Kanis itu murid dari Syekh Jamil Jauh. Syekh Jamil Jauh itu terkenal ahli usul dan mantik, begitu juga akidah. Tiada satu persoalan akidah pun kecuali selesai oleh mantik beliau. Tapi pertanyaan Abuya Hasan Basri lain daripada yang lain.
Dulu orang manggil Oyah. Oyah. Jadi bagaimana cara merasakan Allah itu hadir di kolbu? Terdiamlah Syekh Jamil Jaho kemudian menunjukkan isyarat. Kalau itu yang engkau mau, tidak jauh dari rumahmu ada seorang syekh murid Ambojuo namanya Syekh Muhammad Kanis. Belajarlah ke beliau. Kiranya Abu Ya Hasan Basri Jalil orang Piladang mengaji ke Tobek Gadang, mengaji ke Agam, Canduang, mengaji ke Malalo, mengaji ke jauh. Jawabannya bukan di Ilie, bukan di Mudie, bukan di timur, bukan di barat. Kira ndak jauh dari Piladang, kan ndak jauh dari Piladang tuh. Ya ndak. Kami dulu hampir setiap minggu, setiap Selasa malam Rabu datang maghrib atau isya, pulang jam 2 ya, dengan ayahanda ya. Malu ayah waktu menyuruh beliau mencari sudut untuk bisa berhisap kayaknya ya. Dulu ya, dan beliau menyaksikan. Disitulah kami dapat kisah-kisah kalam-kalam penting mengenai Ahlus Sunnah. Pertama kami datang di situ Bapak Ibu, pertama kali beliau memimpin sholat. Ba'da sholat isya ada tahlil. Jadi kalau jalur tariqat dari Syekh Abdul Qadim Balubuh sudah sembahyang isya, maghrib tetap ada tahlil. Tapi kalau jalur barula cuma subuh dan maghrib. Tahlillah beliau. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ummu Ambo waktu itu mungkin baru 12 atau 13 tahun. Apa yang terjadi? Ketiga kalinya beliau mengatakan la ilaha illallah, hilang. Padahal Ambo belum talqin sama beliau. Baru sembayang pertama kali sudah sembayang. Hanyut di situ. Asiknya bukan, tidak ada kalimat yang bisa membahasakannya. Manisnya sangat manis, nikmatnya sangat nikmat. Tahu-tahu baru sadar, uranglah selesai sembahyang sunat. Di orang lain dianggapnya kami lolok. Padahal kita sedang melelang buana dengan kalimah Allah itu. Itu karomah Abu Ya Hasan Basri Jalil. Belum kami ditalkin, kami sudah hanyut. Ya. Itulah kelebihan beliau. Ya. Pas ditalkin biasa, selesai. Wah, kalau tahu. Itu Abu Ya Hasan Basri Jalil. Beliau seperguruan dengan Syekh, jadi Ustadz adalah Ustadz guru TPA kalau di Indonesia. Kalau di kampus Al-Ustaz Profesor. Ya, tapi kalau di kita ditulis Abu Ya Syekh. Abu Ya Syekh. Kita hormatilah. Gelar itu penting. Supaya ada takzim nanti orang-orang belakangan ketika membaca dan berziarah. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Ambo melihat ada TK tadi, TK Muhammad Jamil, ya. M Jamil. Sahih. Gimana? Syekh Muhammad Jamil. Lain tahu Bapak Ibu, kalau ilmu beliau lah pindah ke Ketunan Ampe. Lah pindah ke Andaleh, lah pindah ke Mungka. Di sekolah do jura mengamalkan kaji beliau. Jadi TK-nya lumayan, untung lebar dikenang je beliau. Syekh Muhammad Jamil itu berkawan dengan ulama di Mekah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Ya, siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Kalau pengajian tuh handphone tuh dimatiin selepas. Ambo dari pagi lembuk handphone. Matilah handphone. Turun rahmat painya lihat. Syekh Muhammad Jamil kalau masalahnya banyak, beliau berkirim surat
ke Mekah. Ke kawannya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Hebat nggak? Kami punya bukunya. Dapetnya dari Maninjau. Itu kemudian tulisan itu dicetak. Masih tulisan tangan kemudian dicetak. Situ ada permasalahan robito, permasalahan amalan, tahlil, zikir, ziarah kubur, macam-macam. Ternyata Syekh Muhammad Jamil itu di Painan ada muridnya. Di Painan itu disebut beliau itu alim alamah, orang yang sangat alim dan malim. Syekh Muhammad Jamil. Kita kemudian telusuri siapa Syekh Muhammad Jamil itu. Ternyata beliau berguru kepada Syekh Muhammad Tahir di Barula. Kini suraulanya di Masjid Taqwa. Tapi orang situ tidak tahu lah. Siapakah sebenarnya Syekh Muhammad Tahir? Syekh Muhammad Tahir itu berguru dulu waktu di Mekah, bahkan ketika di Simabua. Dulu di Simabua Batu Sangka ada seorang syekh dari Simabua lama di Mekah, nulis kitab pakai bahasa Arab, namanya Syekh Ismail As-Simaburi. Beliau punya murid, satu-satunya murid yang tertulis namanya di kitab, Syekh Muhammad Tahir Barula. Barula itu masuk mata. Saya setuju. Olah balai. Al-Barulai. Cerdasnya Syekh Muhammad Jamil itu diambil mantulah sama Syekh Muhammad Tahir. Kisah itu kiranya kisah ketiga kali terjadi dalam silsilah zikir Naqsyabandiyah. Dulu Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband yang mengajarkan suluk zikir qalbu, itu beliau menikahkan putrinya dengan muridnya Syekh Alauddin Al-Attari. Bahkan beliau Imam Bukhari itu berguru kepada seorang syekh, dinikahkan juga dengan putri guru itu. Jadi dulu begitu cara Buya itu maike. Kadang-kadang tidak turun ke anak, turun ke minantu. So anak aku dulu ada anak pemikiran, ada anak rohani. Ada cek lain, ada anak jasmani. 3. Kalau belajar kitab, itu anak pikiran tuh. Sekolah tinggi-tinggi itu anak pikiran. Anak intelektual. Tapi kalau ngaji zikir, belajar ma'rifatullah, itu namanya anak rohani. Kalau awak apaknya, anak tuh inyo punya amaknya bini awak. Itu namanya apa? Anak nasab. Anak nasab. Tapi anak nasab tidak berlaku di surga. Tidak berlaku di padang mahsyar kecuali beriman. Yang berlaku di alam sana adalah anak ruhani. Doktor, LC, MA berlaku cuma paling sampai di ijazah, sampai kertas. Tamatan tarbiyah, taman santren itu berlaku sampai kertas. Tapi kalau anak rohani itu sampai dibawa ke alam lain. Nah, disitulah perlu mengenal guru. Abuya Syekh Yarman Nur bin Muhammad Nurin, beliau sempat berguru ke Syekh Muhammad Kanis. Syekh Muhammad Kanis itu kata orang dulu, kalau ingin belajar ilmu tasawuf, belajarlah kepada Syekh Muhammad Kanis. Kalau engkau ingin bersuluk, suluklah di Belubus, Syekh Abdul Qadim. Jadi kiranya orang kau dua bakawan, tapi kemudian Syekh Kanis merendahkan hatinya dan berguru kepada Syekh Abdul Qadim. Secara kealiman lebih alim Syekh Kanis, tapi secara ketajaman kalbu lebih tajam Syekh Abdul Qadim. Begitulah orang dulu mau berguru, bertukar ilmu. Betullah kata ulama dulu, tidaklah betul-betul orang itu ulama
sampai berguru kepada orang yang lebih tua atau kawannya atau yang lebih kecil daripadanya. Itu terjadi di guru kita. Abuya Hasan Basri Jalil, beliau punya sanad ke Syekh Kanis Bulubus. Tapi Syekh Muhammad Jamil, beliau langsung dari Syekh Muhammad Tahir dan juga Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi jalur tarekat beliau dua. An Syekh Muhammad Tahir, an Syekh Sulaiman Zuhdi. Tapi di silsilah hanya disebutkan satu. An Syekh Muhammad Tahir. Dari gurunya Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu barulah tuh dulu ya, mewasiatkan kepada mantunya untuk datang ke Mekah dan bersuluk kembali di Mekah. Nah, itulah hasilnya. Dan di kitab itu orang Mekah nyebut-nyebut nama-nama wilayah di negeri kita, kabupaten 50 kota. Disebutkan Syekh Ahmad Thayyib yang anti zikir, itu disebutkan, anti tahlil, segala macam disebutkan. Bapak Ibu yang makan Allah, dulu ada kejayaan ilmu. Dan negeri Situngkah sempat dijejaki oleh wali-wali itu. Beliau yang bernama Syekh Muhammad Jamil, Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Jamil, gurunya banyak, muridnya pun banyak. Di Paga. Cuma waktu kami datang ke situ, banyak kain yang dijemur di situ. Kalau beliau memandang surau dan ulun jadi, apa kata beliau? Itu surau 3 kali ganti panitia. Ada aja masalahnya. Ya, ada aja masalahnya. Orang tuh niatnya elok, tapi panitia aku lah bingung. Akhirnya curiga, saling mencurigai. Gagal. Kita bubarin. Buat lagi, gagal. Bubarin. Kiranya yang Tahir nak pakai panitia dong. Tanpa proposal. So Abo nak pandai minta-minta tu. Tidak pandai fundraising. Apa kata orang tu? Buya, izinkan kami menyempurnakan surau itu. Maka sekali itu saja kami berani bawa murid. Sebab kalau bisu-bisu diulangnya balik. Diulang lo kata itu beliau. Dalam beliau berkalam sepertinya bukan beliau yang berkalam, kami merinding. Berarti pertanda Allah mengijabah. Betul, dalam waktu tidak lebih 1 semester surau jadi. Cuma sayang panitia usai, mursyid pun pindah. Khalifah pun pecah. Kiranya kemajuan untuk bangunan itu tidak penting. Yang penting itu ada guru walaupun suraunya buruk. Bapak Ibu yang berkan Allah, satu kali ada sahabat bertanya, namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, dullani ala amalin, ajarkan aku satu amal yang mana amal itu aqrabu ilallah, yang bisa menghantarkan secepat kilat kepada Allah. Arfa'u darajatan, yang membuat derajat kami tinggi di sisi Allah. Tapi ashalu, yang lebih gampang. Nah, sesuai enggak aja gitu? Amalnya cepat naik pangkat, banyak pahalanya, tinggi derajatnya, tapi amalnya mudah. Kan yo hobi kita nak? Yo asli. Apa jawab Nabi? Ya Ali, alaika bibudawamati dzikrillah. Hendaklah engkau memperbanyak mendawamkan zikir kepada Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu kami sudah tahu. Tolong ajarkan yang lebih spesifik, yang lebih spesial. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, qul la ilaha illallah. Wahai Ali, bacalah banyak-banyak la ilaha
Ali bertanya lah, itu kami tahu wahai Rasulullah, tapi tekniknya bagaimana wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW, karena sayang kepada saudara sepupu plus menantu beliau, Nabi SAW kemudian menjawab, Ya Ali, aghmid ainaik. Wahai Ali, pejamkan matamu. Lalu bacalah kalimah La ilaha illallah. Di riwayat lain, Kul Allah, Allah. Itu riwayat hadisnya. Tekniknya di mana disimpan? Bukan di kitab. Itu ada di kitab Musal Salat yang dikumpulkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Al-Kushasi Al-Qurani, Syekh Umar Hamdan, bersambung kepada Sayyidina Ali, bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu kemudian dikenal dengan istilah hadis talqin zikir. Rasulullah baiat Sayyidina Ali, baiat Sayyidina Hasan Basri terus sampai gini. Jadilah semua ajaran zikir. Termasuk Naqsyabandi. Soal Naqsyabandi itu dua jalur. Ada jalur Sayyidina Ali, ada jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Teknik itu tidak ada di kitab, adanya di dalam kolbu para guru. Bapak Ibu, itu tidak boleh dikembangkan di tempat umum kecuali sudah datang isyaratnya. Ya. Akhirnya berkembanglah zikir itu. Berkembang zikir itu dan disebut dengan zikir khafi. Zikir apa? Zikir yang samar, lembut di dalam kolbu. Berarti zikir khafi itu secepat-cepatnya jalan menuju Allah, sedekat-dekatnya thariqah menuju Allah, seringan-ringannya zikir. Lidah dikunci, mulut ditutup, mata dipejam, hanya di kalbu membaca nama Allah. Ringan tak tuh? Sangat ringan. Kalau disuruh baca la ilaha 100 kali, kan orang banyak dan keberatan. Tapi kalau pakai kalbu, kan tak usah pakai tenaga. Pakai tenaga tak? Tak perlu pakai tenaga. Cuma setan itu pintar. Kadang-kadang setan meminjam lisan manusia. Tak usah belajar zikir, gilo beko. Ya tak? Yo, tadi malu orang belajar zikir gilo. Buya kalian tak gilo aja dulu ya. Bila-bila aku belajar zikir sadanya. Orang gilo tu sebelumnya belajar zikirnya lagi gilo. Cuma baru ketahuan setelah belajar zikir. Ambo punya bukti dan data-datanya banyak. Kebanyakan orang tu lah rusak. Serah orang awak sayu. Tuh Pak. Putuh. Kona Italionam. Lalamu lo anak nong itu. Kona Italionam. Aduh kah istilah yang naburu ana. Kona Itali. Entah di mana nonam tu talah. Kalau lah kona Italionam, apapun ilmu dia pasti tidak selesai. Cuma setan itu pintar. Setan itu bermusuhan dengan ahli zikir. Harus cari pembulian. Kambing hitam harus dicari. Dan paling mudah di kambing hitam kan siapa? Orang ahli zikir. Soal zikir kau tidak suka membalik. Dituduhnya diam. Ya. Dibulinya dilapau, dipajaknya diam aja. Ya enggak? Nya zikir aja. Itu aja. Kecualinya pendekar. Ahli dalil. Tentunya bisa menjawab. Tapi setan kok pintar pula. Inyo cari lo kesempatan. Kira-kira dipajak di lokau. Orang nan duduk tu orang suduk tapi tidak sekolah. Tidak sekolah agama. Gampang sekali membulinya. Cubojo buyanya kan selesai itu. Cubojo tuangku gitu kan selesai itu. Itulah pintarnya. Berkembanglah di kalangan awam. Belajar zikir gilo. Pernah gilo ya? Gilo kepada Allah. Sama aja orang jatuh cinta nak.
Bapak Ibu yang melakukan Allah, Nabi kira pernah berkalam. Sayyidina Umar lapor ke Nabi, wahai Rasulullah, hanya Nabi, ada apa wahai sahabat? Umar tanya, tuh tetangga sebelah kalau zikir bentuk orang ria, bentuk orang gilo. Apa jawaban Nabi? Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun majnun. Banyak-banyaklah sebut nama Allah sampai orang yang ria, yang munafik menuduh kamu ria ataupun gila. Dua aja. Mangapa ogi-ogi tenolah tu. Ya lah. Lain itu bahasa orang Setunggal. Tenolah nak pokak lagu lama. Dari ketek kami itu je sejatuh kawan. Kayaknya setan kau nak sekolah dong. Dari tahun 80-an, 90-an itu je lagunya. Tanolah nak pokak dong. Itu kan. Gilo itu aja. Seharusnya kuliah nih kan. Tahunya kosakata baru. Nah itu sekecilnya dong. Bapak Ibu, ada kawan kita sekolah di Man, gilonya. Lah ada orang mengecek kalau sekolah di Man gilo. Lah ada orang ngecek itu enggak? Enggak. Ada kawan kita ini jatuh cinta, putus cinta, gilonya. Lah ada orang mengecek jangan jatuh cinta le yuang pia gilo beko. Malah ketujuh. Bertambah ompong, tambah gata, ya, tambah keriput, tambah centil. Apa istilahnya? Mantia, cantia. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang berkalam begitu, hati-hati, jangan-jangan di kolbunya ada kemunafikan. Tapi kalau kita bersobok orang tu jangan kecek lah aku munafik. Jangan. Tak boleh. Haram. Haram hukumnya. Karena orang yang merasa suci dialah orang munafik. Orang yang merasa munafik dialah orang suci. Datang kawan. Nyo seorang ulama. Waktu itu ada zikiran. Yang zikir preman-preman. Semua preman kau menangis kecuali si ulama kau. Selesai zikir datang ke kami. Buya, badai kereh benar hati awak. Tu preman-preman tu lah menangis. Awak doktor tapi nak menangis. Awak buya tapi nak menangis. Tu mau kecek kan buya menangis tu. Nyo dalam mengatakan, bah kau tak bisa menangisnya menangis. Jadi kiranya ketika seseorang mengaku dirinya berdosa, mengaku dirinya kotor, itulah usul pertama. Namanya usul fi maqamit taubah. Sampai kepada makom taubat. Itu makom paling pertama kalau ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti makom taubat? Makom sadar awakku banyak dosa. Maka berkata Rasulullah, an-nadamu taubah. Orang yang sadar menyesal itulah taubat. Kalau kita menyesal titik ndak ya mato. Minimal berindang-indangnya, ya ndak? Bakaco-kaco kata orang. Ya ndak? Kalau awak merasa salah, tegang langsung. Air mata kita mengalir. Jadi kalau ada orang gampang menangis, bukan berarti suci. Sebenarnya dia banyak dosa. Hati yang banyak nangis, ya, ketahuan. Ya. Tapi apakah kemudian jadi masalah? Tidak masalah. Justru yang bagus menangisi kalau dirinya kok banyak maksiat. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin merasakan kita tuh dekat kepada Allah, mulailah dengan menyadari kesalahan. Kesalahan itu dibagi dua, ada zahir, ada batin, ada nyato, ada tersembunyi. Yang zahir itu dimulai dari mata, dosa memandang. Telinga, dosa pandangan. Lisan kok paling banyak. Dosa
berkalam, menyinggung orang. Tersinggung Pak tadi Pak? Ya benar Pak. Serius. Dua rius. Senyum lah Pak. Tegang lah Pak tenang. Kok tersinggung Pak? Alhamdulillah berarti Pak barakah. Punya hati. Nyana ndak boleh sakit hati, tersinggung boleh. Ya tak? Sepakat ya? Ndak tersinggung Pak berarti ndak punya hati Pak. Nah ndak boleh. Pandondam. Itu ndak boleh. Awas. Ndak ada undangan ni. Tombong kecil. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang bukan Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Yang dipanggil bukan orang kafir. Yang dipanggil itu orang yang percaya. Yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang yang percaya, tobatlah dengan tobat nasuh. Apa arti tobat nasuh? Nasuh itu tobat yang tulus. Tulus tu bukan seperti orang-orang lama. Kalau rancak hasil padi wak, nah wak bersedekah. Jadi kalau anak rancak, itu nak sedekah. Masih bersyarat. Ya. Nasuh tu tulus. Bakoknya kemudian berzikir bukan pengen sembuh dari penyakit, bukan pengen rezekinya lancar, enggak. Bukan pengen tenang, bukan. Zikir itu karena Allah suruh berzikir. Karena Allah menyuruh berzikir, kita berzikir. Karena Allah suruh tobat, kita tobat. Dan ada di muka ambasadonya beriman kan? Mulai bertobat hari kini. Lain istighfar je tobat. Istighfar itu minta diampuni. Kalau tobat itu mengakui kesalahan. Itu lainnya. Lain mengakui kesalahan di hadapan Allah. Layalun. Ya tak? Minimal ba'da sholat, sebelum tidur, atau bangun tidur waktu tahajud. Diingat-ingat. Dari bangun sampai tidur lagi. Siapa yang wak temui, siapa yang kira-kira tersinggung. Jadi ya Pak tadi itu masuk ke daftar nanti malam demo tu. Ya Allah, tersinggung jemaah situngka ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Bisa titik air mata kita tu. Ya Allah, petang tu ada orang rancak pernah. Mata kami tidak bisa menahan ya Allah. Itu senyumnya. Tolong ampunkan dosa mata kami ya Allah. Itu bisa titik air mata. Ya Allah, petang kami bergerah-gerah ya Allah. Dek banyak nagara tersinggung kawan, tidak menyapunya balik. Mohon ampunkan ya Allah. Ya Allah, petang kami sembahyang 5 waktu, tapi tidak satu pun hati itu connect, hati itu terhubung kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, petang kami berzikir, tapi pengguna kami tidak fokus ya Allah. Banyak. Ya Allah, petang ada orang dapat rezeki, hati kami iri ya Allah. Disebut sadar itu di muhasabah. Di muhasabah. Itulah yang diajarkan dulu oleh Abuya Syekh Hasan Basri. Begitu belum ambilnya dari Syekh Kanis. Syekh Kanis mengambil dari Syekh Abdul Qadim. Kami dulu dibimbing cie-cie. Astagfirullah. Jadi belum berastagfirullah kami lah menangis. Ampunkan dosa mata kami. Jadi setiap kali zikir itu terbayang-bayang beliau mengulang-ulang kalam itu. Syahdunya bukan main, suaranya biasa, tapi karena dibaca dari kolbu yang tulus, indah dan merdu. Kiranya suara merdu itu bukan dan bairama. Suara dan merdu itu suara yang tumbuh dari dalam. Tumbuh dari rasa takut kepada Allah, tumbuh dari rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, mulailah maman kaji yang paling basic tu. Kata Rasulullah, inni astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah fil yawm. Sesungguhnya kalbuku ada ghainnya, ada nur yang menutupi jadi kabut.
Jadi Rasulullah itu kalau inyo melihat alam lain, beliau istighfar. Kalau dewak bercari-carina bisa memandang alam lain, kena. Kalau bisa dicigo-cigo isi hati orang tuh. Kan kebanyakan orang kini model itu. Baru ilmu sekete, orang lah dicigo-cigonya. Itu berbahaya itu. Itu berbahaya, Pak. Sangat berbahaya. Sebab beberapa kolbu itu tajam. Kalau dilihat dia seperti cahaya matahari, bahkan lebih terang. Kalau dicigok buto orang nan mengintipnya. Paham? Jangan cuba-cuba intip orang. Kok di dalam dia nur kewalian. Wali itu nurnya sangat terang. Awak baru murid. Kok yolah khalifah wak, kok yolah mursyid wak. Kan itu di kertas, belum tentu di langit. Wak intip-intip orang tuh. Kiranya keluar cahaya kilat. Suf! Buto mata hati langsung. Ya, jadi tolong kalau awak ke majelis suatu majelis, ya nikmati majelis itu. Jangan jadi juri. Itu yang disebut tubuh. Tobatlah engkau kepada Allah. Kembalilah engkau kepada Allah. Taubatan nasuha. Tobat nan tulus. Pribadi tobat tu tidak suka menjadi juri ke orang, hanya menjadi juri ke dirinya sendiri. Itulah Sayyidina Adam. Ini yang sering kami hikayatkan dalam khutbah-khutbah. Nabi Adam tergelincir salah di surga, fa'azallahumas syaitan. Maka Adam, Hawa digelincirkan oleh syaitan. Tapi ketika Nabi Adam turun, diusir dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan syaitan atau menyalahkan dirinya? Masih hafal doanya? Rabbana zalamna. Ya Allah, kami nan salah ya Allah. Kami berdua, Adam jo Hawa yang salah ya Allah. Lah tahu itu iblis. Iblis itu kan puluhan ribu tahun di surga. Sehingga jualan. Dam, angku tu penantang baru. Ndeyen, aku ini sudah puluhan ribu tahun di kampung surga ini. Semua pohon-pohon, buah-buah di sini itu boleh dimakan. Tapi ada beberapa pohon kalau engkau makan, beberapa buah menjalar jika engkau makan, engkau akan berubah jadi malaikat. Atau jadi orang yang hebat. Itu bahasa orang di surga. Kalau di dunia, kalau bapak ibu makan buah labu, perut jadi sejuk. Khasiat vitamin, kecek dokter. Pohon labu itu, bukan pohon, buah labu itulah yang dulu dimakan oleh Sayyidina Adam. Ada di kitab tafsir Ibnu Katsir, masih jilid pertama, penjelasan ayat 30 sampai setelahnya. Disebutkan pohonnya. Kiranya bukan pohon-pohon yang besar, itu cuma tumbuhan menjala. Namanya apa? Labu. Kecek iblis tadi apa? Jika engkau memakan buah labu ini, maka engkau akan jadi makhluk yang luar biasa. Itu gizi-gizi. Jadi kalau gizi di surga, dimakan sesuatu naik pangkatnya. Kalau di dunia, wak makan sesuatu buah, perut wak sejuk, badan wak sehat. Nah, belain penjelasannya. Kemudian Sayyidina Adam turun, diusir ke bumi. Beliau tidak salahkan sekalipun sedetik pun satu kata pun iblis. Padahal jelas di Quran Adam, Hawa digelincirkan oleh syaitan. Jelas ayatnya. Fa'azallahumas syaitan. Jelas ayatnya. Tapi itulah cerdasnya Adam. Nabi Adam itu orang baru di surga. Tapi nur yang ada di dalam kalbunya itu lebih tua daripada Adam. Nur yang ada dalam diri Adam lebih tua daripada iblis. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, yang salah kami, bukan kawan seberang tu. Yang salah kami berdua. Coba perhatikan, nah, suami istri kau hati-hati.
Suami istri hati-hati. Ketika suami wak salah atau istri wak salah, ditanggung berdua atau ditanggung seorang? Salah kau tuh, salah ang mah, pulanglah kau leh. Bahaya, ya. Kan bahaya tuh. Kiranya sifat iblis tuh masuk ke rumah tangga. Makanya muncullah suami istri saling menyalahkan. Itulah awal keretakan rumah tangga. Anak wak rusak jatuh bersalah-salahannya. Bersalahan lakinya, bersalah. Akhirnya konflik. Apapun yang terjadi, coba kembali kepada kakek kita, Nabiullah Adam. Kalau ada kesalahan, tidak disalahkan salah satunya. Katakan, ya Allah, kami juga yang salah. Mungkin karena kami tidak sempurna, dan pasti tidak sempurna, maka terjadilah model itu. Kalau orang model itu sado kini kira-kira, ya, kena itu, bawalah pulang. Kalau mengaji zikrullah kita Bapak Ibu, harus tambah sayang jo pasangan, harus tambah pengertian jo beliau tuh, harus lebih mengalah, bukan malah tambah superioritas. Aden kau orang surau kau, pangkatin khalifah di surau, kau kurang adab. Jangan bawa gelar khalifah tu kepada rumah, di rumah wak jadi ayah jadi suami. Khalifah tu gelar di surau, di luar jadi pelepah. Tak usah dibawa-bawa keluar. Allah tu benci melihat orang berjalan merasa dirinya sesuatu. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi, berjalan dengan penuh congkak, merasa dirimu seseorang sesuatu. Nabi Adam baru turun ke bumi, tidak pernah salahkan siapapun di langit. Bahkan tidak menyalahkan takdir. Lain dengan iblis. Iblis mengatakan, ya Allah, aku begini kan engkau juga yang menakdirkan. Kalau Nabi Adam tidak. Nabi Adam menyalahkan dirinya. Itulah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga kaji paling penting malam kau. Pertama, tobat. Prakteknya muhasabah. Setiap hari sebelum tidur, lepaskan semua kebencian. Ingat-ingat semua kesalahan, minta ampun kepada Allah. Kalau malu, minta maaf kepada orang, katakan, bisikkan kepada Allah yang bisa menyampaikan kalam kepada semua kalbu. Ya Allah, Engkau maha dekat dengan semua kalbu. Engkau tentu tahu di kalbu fulan ada dendam, ada sakit hati kepada aku. Tolong turunkan ke dalam kalbunya kebaikan. Tolong turunkan sifat maafmu ke dalam kalbunya. Sehingga dia memaafkanku, ya Allah. Tunggulah isu. Salami orang tu, pasti baiklah. Itu sudah dicoba oleh imam-imam kita dari dulu. Dan yang kedua, jangan menyalahkan siapapun. Salahkan diri. Langsung move on, bangkit, maju ke depan. Dan yang terakhir, zikrullah. Ambillah zikrullah itu dari ulama yang silsilah ilmunya bersambung kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Ini nanti di situ ada jalan pintas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itulah. Ya, silakan baca. Ya.